sahabat, selamat datang di channel saya. Ini adalah video pertama saya. Kenapa saya membuat video ini atau channel ini? Karena saya rindu memberkati hamba-hamba Tuhan yang saat ini sedang berada di ladang perintisan ataupun yang saat ini berada di pelosok perdesaan. Itu sebabnya saya buat channel ini untuk memberkati juga banyak orang jikalau Tuhan berkehendak. Kalau channel ini berkembang nanti, penghasilan pertama saya akan saya serahkan setengah kepada hamba-hamba Tuhan. Itu sebabnya dukung saya terus di channel ini supaya saya semakin semangat untuk membuat video. Dan jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ke teman-teman kita. Saya akan membahas seorang yang katanya dulu pastor, lalu mendapat hidayah, lalu menjadi seorang mualaf, lalu sekarang menjadi ustadz. Tapi video ini bukan bertujuan untuk menyerang agama tertentu, tetapi meluruskan saja. Ya, karena bagaimanapun juga saya besar di lingkungan muslim. Saya bersekolah di lingkungan muslim. Saya punya banyak sahabat muslim dan saya juga memiliki keluarga muslim juga. Jadi video ini bukan bertujuan untuk menyerangnya, ini cuma meluruskan saja. Adalah Ustadz Ali Mustafa. Saya tidak tahu berasal dari mana saudara kita ini, tapi saya mendapat di video ini dari sebuah akun YouTube. Dia sedang berceramah di sebuah masjid dan dia banyak menyinggung tentang ajaran Kristen, dan dia mengaku sebagai ahli Injil dan menjadi pastor. Ya, langsung saja kita saksikan videonya. Selama pernah menjadi seorang pastor, untuk bagaimana menggeserkan akidah itu tanpa harus dibaptis. Ini dibaptis ini hanya untuk membesarkan persentase. Tapi itu tidak penting bagi mereka. Meskipun mereka minoritas, bagaimana mereka menggeserkan akidah yang mayoritas, memporak-porandakan, mengadu domba, dan sebagainya. Hal ini sudah terjadi. Kita lihat yang debat dengan seorang mantan muslim, murtadin, Saifuddin Ibrahim namanya. Dia mewakili dari organisasi Muhammadiyah. Hal itu menurut dia itu diadakan resmi di di Masjid Al-Markas Makassar. Itu apa yang saya bilang sama dia. Karena dia mengupas, dia terus kupas. Tanpa dia sadari yang dia hadapi ini adalah pakar, ahli Injil. Jadi saya bilang, coba Anda buka di surah Yeremia pasal 21 ayat 3. Lalu Anda buka di surat Roma pasal 3 ayat 2. Tolong Anda bacakan. Dia baca begini. Dalam surat Roma ini dia baca, ketika kau pelayan-pelayan dan tangan-tangan Tuhan, haram bagimu untuk melaksanakan pernikahan. Jika kau menikah maka kurang rasa tanggung jawabmu melayani Tuhanmu. 1. Coba yang Yeremia Anda baca. Ketika anugerah nikmat Tuhan itu datang padamu, maka gunakanlah anugerah nikmat Tuhan itu sebaik-baiknya. Meskipun kau berhubungan intim antara laki dan wanita dengan tidak diikatkan dengan tali pernikahan, namun didasari suka sama suka, dan tidak memperkosa sebelah pihak, merugikan pihak lain, maka sah di mata Tuhan. Menurut Anda dan menurut penelitian dan analisa Anda, apakah kitab ini mengajarkan Anda seperti hewan? Bapak saya tanya, dengan dua ayat ini, bagaimana kesimpulan Bapak? Apakah kita diajar dengan sifat manusia atau sifat binatang? Sifat binatang. Kenapa? Kita tidak melalui tali pernikahan dan kita dianggap bebas. Hewan juga melakukan. Bapak ini tadi menyebut dia adalah seorang mantan pastor dan menjadi ahli Injil. Tapi saya jadi ragu akan kepastoran Bapak. Karena tadi Bapak berkata bahwa Bapak sedang beradu debat dengan seorang murtadin, yaitu Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Lalu Bapak menantang beliau untuk
membuka firman Tuhan di dalam Yesenia 21 ayat 3. Tapi saya coba buka dalam perjanjian lama, nggak ada tuh Pak surat Yesenia tertulis. Saya juga buka di dalam perjanjian baru juga nggak ada Pak. Atau lah mungkin Bapak salah sebut, mau sebut Yeremia, oke lah, no problem lah Pak. Tapi saya lebih heran lagi ketika Bapak suruh Bapak Saipudin Ibrahim untuk membuka di dalam Roma 3 ayat 2. Lalu saya coba buka juga, ternyata apa yang Bapak sebutkan tadi nggak sesuai, nggak sama tuh Pak sama firman Tuhan yang tertulis di Alkitab saya. Apakah Alkitab Bapak dulu itu cetakan Lembaga Kitab Indonesia atau bukan? Saya jadi bingung Pak. Tapi saya mau bacakan ya di Roma 3 ayat 2 ini. Jadi bagaimana banyak sekali dan diam di dalam segala hal, pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Nggak sama Pak, nggak nyambung, jauh sekali Pak. Jadi sahabat-sahabat dimanapun saat ini berada, mari kita terus maju dengan Tuhan. Sekalipun banyak ajaran-ajaran yang mencoba menggoyahkan iman kita, jangan pernah mundur untuk mengikut Tuhan, sebab Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat Allah yang hidup kekal selamanya. Like jika suka video ini, share dan bagikan ke teman kita. Tuhan memberkati. Haleluya.